Selalu yang batin itu lebih hebat daripada yang zahir. Kejar yang tak nampak. Katakan saya sholat subuh. Sekarang zamannya zaman pamer. Sekali lagi, tak tertutup. Siapa yang mau silahkan masuk, pintunya terbuka luas. Kapanpun Anda masuk arena berpacu, Anda bisa berpacu. Tak ada tanggal main, tak ada hari, tak ada pendaftaran. Yang mau masuk, masuk. Yang tak mau masuk, urusan dia. Bukankah hidup adalah pilihan? Dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memilih. Manusia sedang berlomba-lomba di dalam perlombaan-perlombaan zahir. Mari kita berlomba dalam perlombaan batin. Selalu yang batin itu lebih hebat daripada yang zahir. Mata yang zahir ada di kepala, mata yang batin ada di dada. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah mata yang di dalam dada, bukan mata yang ada di kepala. Ketaatan batin, ketaatan zahir ada dalam amalan. Baca Quran, sholat, nampak sama orang. Dan amalan batin adalah apa yang ada di dalam dada, tak bisa dilihat oleh orang, tersembunyi. Namun yang batin lebih hebat daripada yang zahir. Karena manusia terbagi dua, zahir dan batin. Zahir adalah casing yang ada sekarang, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada wajah, itu zahir. Yang batinmu adalah ruhmu, dan ruh lebih penting daripada zahir. Selalu yang batin lebih penting daripada yang zahir. Maka kenikmatan dunia, kenikmatan zahir. Kenikmatan batin ada di mana? Di ibadah. Kenikmatan zahir dunia, ada restoran-restoran mahal, restoran-restoran yang enak, masakan-masakan yang enak dengan chef-chef yang handal, yang ahli, diundang dari dunia internasional untuk memasak. Harganya mahal. Hidangannya sedikit kecil tapi harganya jutaan. Karena saking indahnya, saking nikmatnya, saking langkanya, saking yang masaknya chef internasional. Itu kenikmatan zahir dunia. Dan manusia sedang berlomba dalam kenikmatan zahir itu. Namun mereka lupa bahwa kenikmatan yang batin tak terletak di sana. Kenikmatan batin terletak dalam puasa, terletak dalam baca Quran, terletak dalam ikhlas, terletak dalam sholat tahajud, terletak dalam keikhlasan, terletak dalam ketawaduan, terletak dalam qanaah, terletak dalam amalan batin, terletak dalam sabar. Itu dia kenikmatan dunia yang ada di dalam batin. Yang orang sekarang tak peduli kenikmatan-kenikmatan batin itu. Mereka pedulinya kepada kenikmatan-kenikmatan zahir. Maka kejarlah yang batin-batin itu, saudaraku. Kejar yang tak nampak. Lebih daripada Anda mengejar yang tampak. Dan Allah tidak menyuruh engkau mengejar yang tak tampak, lalu engkau campakkan yang tampak. Tidak. Allah tidak pernah menyuruh kita mencampakkan dunia. Silahkan. Tapi yang Allah suruh adalah prioritaskan yang tak tampak dibanding yang tampak. Prioritaskan kenikmatan batin lebih daripada kenikmatan zahir. Karena panggung dunia, panggung kehidupan telah membuktikan kepada kita, mereka yang haus dalam kenikmatan-kenikmatan zahir ternyata membuat mereka cedera dalam batinnya. Kenyang zahirnya, lapar batinnya. Sibuk minum kenikmatan zahir, haus dahaga batinnya. Kalau Anda tak mampu melihat ini sekarang ini, saya mengatakan Anda buta.
mampu melihat panggung kehidupan. Atau Anda tak membaca, atau Anda tak menganalisa. Tapi kalau Anda membaca, mendengar, menganalisa, akan tampak alangkah banyaknya manusia-manusia yang punya kenikmatan dunia yang berlimpah, akan tetapi adalah orang yang haus kenikmatan, tak punya kenikmatan itu. Jiwanya gersang, jiwanya haus, jiwanya lapar, jiwanya resah, gelisah, rumahnya gedung, hidupnya sempit. Kenapa? Yang dia kejar kenikmatan-kenikmatan zahir, yang dia tinggalkan kenikmatan-kenikmatan batin. Allah menyuruh kita prioritaskan kenikmatan batin dan jangan lupakan kenikmatan zahir. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gaih dan kejar gapai kampung akhirat, jangan lupakan jatahmu di dunia. Simpelnya begini, antum melihat mobil orang mewah, katakan saya sholat subuh. Antum melihat rumah orang megah, katakan saya sholat duha. Antum melihat duit orang banyak, katakan saya baca Quran khatam sekali dalam 10 hari. Dan saya mendapatkan kenikmatan lebih daripada apa yang kamu dapatkan. Wallahi itu hakul yakin. Sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kalau Anda lakukan, kalau Anda amalkan, nampak senampak-nampaknya, jelas sejelas-jelasnya, terasa seterasa-terasanya. Anda tidak akan terkesan melihat mobil orang harganya 16 miliar kalau Anda tahu dia tidak sholat subuh. Dan Anda tidak akan terkesan dia punya harta untuk membeli sebuah pulau kalau Anda tahu dia hambanya manusia, bukan hamba Allah. Hilang dari dirimu keindahan melihat harta orang. Terlalu banyak sekarang ini mata yang tersilau melihat kekayaan orang. Sekarang zamannya zaman pamer. Sultan titik-titik-titik, Sultan titik-titik-titik, Sultan titik-titik-titik. Saya baru saja beli Mercy, murahnya cuma 3 miliar, murah sekali ya. Lalu Anda tergiur. Wow, murah 3 miliar. Sementara saya ternyata beli konten, bayar sama orang showroom untuk itu, lalu mobilnya dikembalikan lagi. Dunia tak jelas, dunia popularitas. Kalau ataupun ya, katakanlah ya, murah bagimu 3 miliar untuk sebuah mobil, saya tak tertarik. Apalagi saya tahu Anda bukan seorang muslim, tambah tak tertarik. Cukup engkau tak sebagai orang muslim, saya tahu hidupmu menderita. Hidupmu tak jelas, hidupmu nggak karuan, engkau tak tahu untuk apa engkau hidup. Lalu bagaimana orang yang hidup tak tahu untuk apa dia hidup, dia bisa menikmati hidup? Impossible.
Nggak mungkin. Orang yang bisa menikmati hidup, orang yang tahu hidup dan mau ikut aturan hidup oleh Allah yang menciptakan kehidupan.